Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Jelmaan suamiku. Kejadian ini berlangsung kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu. Sebut saja pasangan suami istri ini Surti dan Tejo. Sang suami masih aktif bekerja sebagai angkatan darat. Waktu itu Tejo dan kelompoknya hampir 1 kompi lebih mendapat surat tugas dinas di timur selama 1 tahun. Lumayan lama untuk meninggalkan Surti sendirian di rumah. Kebetulan mereka masih menanti sosok anak yang selama ini belum dianugerahi. Tapi mereka tetap sabar untuk menjalani kehidupannya. Pagi itu, hari di mana Tejo harus berpamitan dengan istrinya untuk sementara waktu. Isak tangis Surti membuat air mata Tejo tak kuasa untuk meneteskan. "Bu, Bapak berangkat dulu ya. Ibu jaga rumah, Bapak nyari rezeki dulu. Kalau ada apa-apa, jangan lupa ngabarin Bapak atau minta tolong tetangga sekitar." "Iya, Pak. Jaga diri di sana. Ibu di rumah nunggu Bapak pulang." Setelah berpamitan, Tejo mulai menyalakan motor dinasnya dan segera berangkat ke tempat ia bekerja. Tejo akhirnya sudah sampai di tempat ia ditugaskan. Hari setelah keberangkatan Tejo, belum ada kejadian aneh. Surti seperti biasa beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Tapi malam itu, saat Surti sedang merebahkan badannya di kamar, terdengar dari luar seorang mengetuk pintu. Surti yang masih terjaga, akhirnya segera berjalan ke depan untuk membukakan pintu. Tak disangka, Surti kaget akan kehadiran orang yang ada di depannya. Tejo pulang dengan masih berseragam komplit beserta tas gendongnya. "Kok sudah pulang? Nggak jadi pergi dinas?" "Aku sengaja pulang, kangen sama ibu." Surti yang mendengar ucapan Tejo terkesan menggombal dan mempersilahkan suaminya masuk dan segera pergi ke belakang untuk membuatkan minuman. Tejo segera masuk ke kamar lantas mengganti pakaiannya. Aroma kopi tercium sangat sedap membuat Tejo bergegas ke meja makan untuk menyeruputnya. "Kopinya kemanisan, nggak usah dikasih gula. Buatkan lagi ya." Tak seperti biasanya suami Surti seperti itu. Tapi Surti tak mau mengecewakan Tejo. Akhirnya dia membuatkan lagi kopi yang dia mau. "Ini, Pak." Sebelum diminum, Tejo mengendus aroma kopi itu dan suara seruputan terdengar aneh di telinga Surti. Kemudian mereka saling bercerita di meja makan dengan hidangan ala kadarnya. Tak terasa malam sudah larut. Surti menguap dan mengajak Tejo untuk segera istirahat. Malam itu adalah malam pertama kali Surti merasakan ada yang berbeda dengan Tejo hingga membuat Surti terkejut. Sebagai istri, Surti mempunyai kewajiban untuk suami yang jika ia memintanya tanpa saya sebut. Terdengar suara azan subuh berkumandang. Tejo sudah bangun dan segera bersiap berangkat bekerja. "Bu, Bapak berangkat kerja ya," ucap Tejo sembari melangkah keluar dan meninggalkan Surti dalam keadaan masih mengantuk. "Iya Pak, hati-hati."
jawab Surti. Keesokan harinya Surti merasa bahagia karena suaminya semalam membuat bibir Surti tak lepas dari senyuman manisnya. Tak biasa Tejo bisa berhubungan badan hingga 4 kali dalam semalam. Pikirnya, mungkin suaminya dalam kondisi sehat. Selama seminggu, Tejo dapat melakukan itu dengan istrinya sampai 4 kali dan merasa terpuaskan. Hingga akhirnya Surti merasakan tak enak badan. Saat Tejo sudah pulang kerja, Surti memberitahu kalau hari ini Surti merasa mulai mual. Pikirnya dia sedang sakit dan meminta Tejo untuk memijitnya. Tak butuh lama, hanya dengan sentuhan tangan Tejo, badan Surti seketika bugar kembali. Semakin lama Surti mulai curiga. Kenapa suaminya selalu berangkat kerja sehabis azan subuh dan pulang ba'da maghrib? Selama 11 bulan lebih seperti itu. Tapi Surti tak bisa melakukan apapun. Berharap semua ini bukan hal buruk. Tapi kenyataannya berbeda. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Surti hamil anak Tejo yang sudah menginjak 3 bulan. Surti merasa bahagia karena apa yang mereka inginkan akan segera terlahir dan melengkapi keluarga kecilnya. Memasuki 7 bulan kehamilan, semakin besar perut Surti. Ia merawat dengan penuh cinta dan sayang. Bersamaan dengan Tejo yang segera berakhir masa tugasnya. Tepat 1 tahun, Tejo akhirnya kembali ke kota asalnya untuk segera bertemu dengan istri tercintanya yang sedang menunggu di bandara. Dari sekian banyak teman-teman seperjuangan, hanya istri Tejo yang tak terlihat batang hidungnya. Satu persatu dari mereka berpamitan dengan Tejo yang sudah dijemput oleh sanak keluarganya di bandara. Apa dia lupa kalau aku sudah pulang? Kenapa tidak datang ke bandara? Tanpa pikir panjang, Tejo akhirnya pulang tanpa didampingi istri tercintanya. Perjalanan kurang lebih 50 menit untuk sampai ke kediaman Tejo. Waktu itu Tejo belum terlalu memperhatikan fisik tubuh istrinya yang sudah membesar. Yang di kepalanya hanya ingin bertanya masalah kepulangannya. "Iya, sebentar," ucap Surti. Saat pintu terbuka, Tejo melihat Surti seperti biasa saja. Tak ada pelukan ataupun rasa gembira atas kepulangan suaminya ini. "Sudah pulang, Pak. Baru tadi subuh berangkat. Kok sudah pulang?" "Bu, kamu kenapa tidak jemput Bapak di bandara? Lupa jadwalnya ya?" "Jemput gimana, Pak? Dari awal Bapak bilang dinas itu. Tapi Bapak terus pulang. Kenapa Ibu suruh jemput ke bandara?" Tejo yang mendengar penjelasan Surti seketika kaget bukan main. Jelas-jelas dia berpamitan pergi dinas keluar Jawa dan menyampaikan kalau akan pulang setahun lagi. Surti juga menjelaskan jika selama setahun ini Tejo menemani Surti hingga hamil. Luapan emosi di kepala Tejo menyeruak keluar setelah mendengar penjelasan istrinya. Hingga akhirnya Tejo menanyakan kepada seorang paranormal. Tak disangka, tak dinyana, ternyata bayi yang ada dalam kandungan Surti itu adalah anak genderuwo. Selama itu Surti ditemani oleh sosok genderuwo yang menjelma menjadi suaminya. Waktu persalinan tiba, anak genderuwo itu akhirnya keluar ke dunia ini. Surti beserta Tejo terkaget-kaget melihat jabang bayi yang terlahir dari rahim Surti. Fisik bayi tersebut berbeda dengan bayi pada umumnya. Tubuh bayi itu terlihat besar dengan lengan metekol atau dalam bahasa Indonesianya kekar. Tak kuasa melihatnya,
Tejo akhirnya keluar dari ruangan persalinan dan berniat untuk menanyakan kepada Pak Adi, seorang paranormal yang dikenalnya. 5 tahun berjalan, bayi itu memang aneh dengan pertumbuhannya. Bayi pada umumnya setelah lahir akan menangis, dan beranjak tumbuh akan sedikit belajar tengkurap, merangkak, dan berjalan. Tapi dengan bayi mereka tidak. Memasuki umur kelima, bayi itu belum pernah menangis dan belum bisa berjalan. Tetapi mempunyai rambut yang sedikit lebat pada dadanya. Setelah janjian, Tejo langsung meluncur ke rumah Pak Adi. Tejo menceritakan semua kejadian yang dialami oleh istrinya selama ia tinggal dinas keluar pulau. Setelah mereka sampai, bayi usia 5 tahun itu diam dan hanya diam saja. Anak ini mempunyai 2 sukma, ucap Pak Adi yang mengagetkan Surti dan Tejo. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Tanya Surti tak percaya mereka saling memandang Pak Adi. Iya, Mbak. Bayi ini memiliki 2 sukma manusia dan jin. Lalu mau digimanakan? Tanya Pak Adi kepada Surti dan Tejo. Sebelumnya maaf, Pak. Kalau sukma jin itu dibuang, bisa atau tidak? Bisa, tapi umur bayi itu tidak bisa panjang. Mendengar itu, Surti menangis seperti tak rela jika harus kehilangan anaknya. Tetapi Tejo sudah mengikhlaskan jika harus kehilangan. Mau bagaimanapun, anak itu bukan darah daging Tejo. Akhirnya Surti legowo untuk menerima kenyataan ini. Beberapa saat kemudian, Pak Adi melakukan meditasi untuk memanggil genderuwo yang menjadi bapak dari anak itu. Bagaimana ini dengan sukmanya anakmu? Tanya Pak Adi kepada genderuwo yang sudah berada dalam mediator. Malam ini, anakmu akan saya bawa ke Parangkusumo. Sukmanya akan saya titipkan ke Kanjeng Ratu. Mediator pun mengangguk. Setelah selesai mediasi, Tejo dan Surti membawa anaknya menuju pantai Parangkusumo bersama dengan Pak Adi dan yang lain. Sesampai di sana, Pak Adi melanjutkan ritualnya untuk menyerahkan sukma dari anak genderuwo itu. Seketika, bayi umur 5 tahun itu menangis keras seperti bayi menangis saat pertama kali terlahir ke dunia. Pak Adi menjelaskan jika umurnya tidak akan lama lagi. Selang 1 tahun, bayi itu menghembuskan nafas terakhirnya di umur 6 tahun.